Bab 651. Zeke sedikit marah. Downey, berhenti mengatakan kata-kata bodoh seperti itu dan membuatku marah. Tiba-tiba, Downey menangis. Zeke, Anda akhirnya menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Aku tidak peduli jika aku akan mati. Suatu kehormatan bisa mati bersamamu, Zeke. Sam meraih bangku di sampingnya dan siap menyerang Zeke jika dia berani membalas. Tepat ketika Douglas hendak menjatuhkan Zeke, seseorang tiba-tiba mendobrak pintu kediaman Castaneda. Sekelompok orang bersenjata menerobos masuk ke dalam gedung, dan orang yang memimpin kelompok itu adalah Shannon. Dia tinggal di pangkalan militer yang tidak jauh dari situ. Karenanya, dia bisa sampai di sini hanya dalam waktu singkat. Saat Shannon melihat Zeke dikelilingi oleh sekelompok orang, dia berteriak dengan marah, "Hentikan!" Kemunculan Shannon yang tiba-tiba membuat tulang punggung Douglas merinding. Sialan, apa yang dia lakukan di sini? Shannon adalah wakil direktur United Front Work Department, dan unit bersenjata melapor langsung ke departemen ini. Dengan kata lain, Shannon adalah atasan Douglas. Douglas segera naik dan menyapa, "Direktur Hans, apa yang membawa Anda ke sini?" Sampai saat ini, Douglas belum mengaitkan Shannon dengan Hans the Fool. Siapa yang berani menyebut Shannon, Hans the Fool? Shannon berkata dengan suara dingin, "Douglas, saya tidak menerima permintaan Anda untuk melakukan operasi ini. Apakah Anda memulai semua ini di belakang departemen?" Douglas menjelaskan, "Tolong dengarkan saya, Direktur Hans. Saya sebenarnya di sini untuk menghadiri pernikahan. Kemudian kecelakaan terjadi. Orang ini melukai seseorang di depan umum. Pada saat kritis itu, saya tidak punya pilihan selain bertindak terlebih dahulu dan melapor ke kamu nanti." Shannon terus berkata dengan nada dingin, "Aku akan menyelidiki kasus ini." Dia kemudian berjalan ke Zeke dan bertanya, "Tuan Williams, apa yang terjadi?" "Apa?" Rahang semua orang jatuh. Shannon tahu siapa Zeke dan bahkan memanggilnya sebagai Tuan Williams. Oh sial. Jadi, Hans the Fool, yang Zeke sebut tadi, sebenarnya Shannon. Dia pasti seseorang yang berwibawa yang punya nyali untuk memanggilnya bodoh. Juga, dia mungkin memiliki kekuatan lebih dari Shannon. Pria ini tidak hanya kuat di kota Oakhart. Rupanya, dia sama berpengaruhnya di East Coast. Kali ini, mereka benar-benar bermain api. Zeke tidak punya tenaga untuk menjelaskan kepada Shannon. Tahan Douglas dan interogasi dia. Douglas panik. Siapa kamu sampai menangkapku? Satu-satunya kesalahanku adalah aku melanggar protokol. Aku akan merenungkan kesalahan yang aku buat. Zeke menjawab, "Bagaimana dengan perekrutan tentara yang tidak sah? Saya pasti dapat menuntut Anda di pengadilan untuk ini." Jelas bahwa Douglas bekerja untuk Manche, dan Manche telah merekrut tentara secara ilegal. Dengan satu atau lain cara, Douglas tidak akan pernah bisa mencuci tangannya. Wajah Douglas memucat. Brengsek. Dia selalu berkomunikasi dengan Scorpio secara pribadi. Selain Manche, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di bawah meja. Bagaimana Zeke ini berhasil mendapatkan intel ini? Dia menelan cairan yang bersarang di tenggorokannya dan membela diri, omong kosong. Jangan menuduh saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya seorang perwira militer, dan saya tidak akan pernah bersekongkol dengan Scorpio. Zeke menghela nafas, "Dengan tingkat kecerdasanmu, aku terkejut kamu berhasil mencapai tempatmu hari ini. Aku tidak menyebutkan apapun tentang Scorpio. Namun, kamu tiba-tiba menyebut nama ini." Douglas langsung mogok. Sarafnya menguasai dirinya, dan dia secara tidak sengaja menyerahkan dirinya. Setelah mendengar itu, kemarahan melonjak melalui Shannon. Seorang perwira militer yang terlibat dalam perekrutan tentara yang tidak sah pantas mendapatkan hukuman terberat. Dia menggertakkan giginya. "Tahan Douglas." Bab 652. Anak buah Shannon naik, merebut senjata Douglas, dan memborgolnya. Warna memudar dari wajah Douglas. Dia tahu dia akan menderita kematian yang menyedihkan di bawah tangan Shannon. Dia sangat membenci semua hal jahat, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Zeke melirik Shannon. "Kamu bisa pergi sekarang. Sudah waktunya bagiku untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Castaneda." Shannon berbisik, "Tapi bagaimana dengan biaya pengobatannya?" Zeke menjawab, "Semua sudah beres." Shannon menghela napas lega dan pergi bersama timnya. Zeke menatap dingin pada Sam Clemons dan Yung Castaneda.
Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Orang yang menyakiti Downy sebaiknya mematahkan pergelangan tanganmu sendiri sebelum aku melakukannya untukmu. Sam hampir gila. Dia tidak bisa lagi mengandalkan Douglas untuk mendukungnya, dan sudah terlambat baginya untuk menghubungi Mance. Itu saja. Dia pasti akan kehilangan salah satu tangannya. Saat dia melihat Zeke mendekatinya, Sam mengatupkan giginya, bergegas ke ruang tamu untuk mengambil pisau buah, dan memotong pergelangan tangannya. Potongan cepat segera memutuskan tangannya dari lengannya. Ah! Sam menjerit kesakitan, dan tangisannya bergema di seluruh kediaman Castaneda. Merasa puas dengan pergantian peristiwa, Zeke mengangguk dan mengalihkan perhatiannya ke Yung. Giliranmu. Yung langsung berlutut di hadapannya. Aku tidak menyentuh Downy. Downy, aku ayahmu. Kakakmu tidak bisa membunuhku. Zeke memandang Dawn seolah sedang menunggu instruksinya. Karena Yung adalah ayah Downy, Zeke ingin menghormati keputusannya. Dawn menggertakkan giginya dan berkata, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Castaneda lagi, dan kamu bukan lagi ayahku. Dia tidak menyakitiku, Zeke. Ayo pergi. Baiklah, jawab Zeke. Zeke kemudian membawa Dawn ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka-lukanya. Dia awalnya ingin Dawn dirawat di rumah sakit, tetapi dia bersikeras untuk kembali ke Linton Group. Sekarang setelah perusahaan-perusahaan di Rivermouth telah memboikot Linton Group, perusahaan itu perlahan-lahan kehilangan pijakannya dan mungkin akan runtuh. Dawn ingin melindungi perusahaan dengan lesi. Tanpa pilihan, Zeke hanya bisa membawa Dawn kembali ke Linton Group. Sementara mereka dalam perjalanan ke perusahaan, Dawn terus menatap Zeke dan tersenyum. Zeke, aku telah memutuskan untuk tidak menikahi siapapun seumur hidup. Aku akan menjaga anakmu. Tentu saja, jika kamu merasa tidak enak tentang itu, kamu bisa menikah denganku untuk membalas kebaikanku. Wajah Zeke berubah. Apa yang dia pikirkan? Bukankah dia belajar dari kesalahannya? Namun demikian, dia senang bahwa gadis nakal yang dia kenal telah kembali. Bajingan. Kotoran yang tidak berguna. Ketika Mance mengetahui bahwa Sam tidak merusak Dawn dan Zeke akhirnya menyelamatkannya, dia meledak dengan amarah. Dia mulai membuang semua yang bisa dia temukan di kamarnya. Mance tahu bahwa Lesi tidak akan mampu menyatukan Linton Group. Dia yakin bahwa dia akan runtuh sebelum perusahaan dapat terdaftar dalam 7 hari. Pada saat itu, dia akan memiliki seluruh kota Oakhart di tangannya. Sekarang setelah Dawn kembali, Linton Group akan dapat bertahan beberapa hari lagi. Kembalinya dia juga akan mencuri perhatian dari upacara pembukaannya. Dia benar-benar kesal dengan ini. Scorpio itu juga. Apakah dia sangat tidak berguna sehingga dia tidak bisa menghentikan Zeke sama sekali? Sebuah pusaran kemarahan berputar di dalam dirinya. Dia mengeluarkan teleponnya dan siap memberi pelajaran kepada Scorpio. Namun, Scorpio tidak menyalakan teleponnya. Mance menjadi khawatir. Hanya ada 2 alasan Scorpio mematikan teleponnya. Entah dia telah disandera atau dia telah mengkhianatinya. Setelah memikirkannya, Mance berpendapat kemungkinan Scorpio mengkhianatinya tinggi. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Scorpio. Hampir tidak mungkin bagi Zeke untuk menangkapnya. Bab 653. Pengkhianat. Aku akan membunuh semua anggota keluargamu. Sedikit yang dia tahu bahwa Zeke benar-benar menyandera Scorpio. Ketika Zeke berhadapan dengan Panter Senior dan Panter Muda, dia tidak mengungkapkan kekuatannya. Dia melakukannya untuk memberi kesan yang salah kepada Mance bahwa mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya. Sial. Sekarang Zeke telah menyelamatkan Dawn, dia mungkin akan menyelamatkan Nancy selanjutnya. Jika Nancy kembali, dia akan menjadi ancaman bagi upacara pembukaan grup Rider, gumam Mance pada dirinya sendiri. Mance adalah seorang perfeksionis. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Nancy, kurasa aku harus menghancurkanmu. Oh ya. Kudengar dia bekerja di proyek pengembangan destinasi wisata White Ridge dengan Linton Group. Jika kita menyabotase proyek White Ridge, dan proyek itu gagal, mungkin itu adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Mari kita lakukan. Saya jenius. Memikirkannya membuatnya bersemangat. Namun, dia bingung tentang kandidat mana yang harus dipilih untuk menjalankan rencananya. Pertama-tama, patriark keluarga Hinton, Aaron Hinton, tidak disertakan. Bagaimanapun, Nancy adalah cucu kandungnya. Dia tidak akan tega membunuhnya.
Michael Hinton. Itu benar. Ayo suruh Michael melakukan ini. Michael telah berselisih dengannya selama beberapa waktu. Dia pasti punya pikiran untuk menyingkirkannya juga. Mance mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS ke Michael. Singkirkan Nancy dan ambil alih proyeknya di White Ridge. Dia hanya bertemu Michael 2 kali. Pertama kali mereka bertemu adalah di restoran Michelin, di mana Michael mengolok-olok dia dan Nancy karena tidak bisa makan di sana. Dia kemudian dipukuli dengan cukup parah. Kali kedua adalah ketika Michael mengunjunginya dan meminta maaf kepadanya setelah mengetahui identitasnya. Pada saat itu, Mance mengira pria ini agak berbisa, dan dia mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Karena itu, dia meminta nomor kontaknya. Sekarang waktunya telah tiba. Di rumah keluarga Hinton di Riverdale. Setelah menerima pesan teks Mance, Michael tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sungguh pria yang kejam, Mance. Dia ingin Nancy mati. Antara sepupunya, yang dia pandang sebagai pesaing langsungnya dalam mengambil alih keluarga Hinton, dan seorang pria berpengaruh, yang bisa memberinya semua kekayaan yang pernah dia impikan, dia akan memilih untuk berpihak pada yang terakhir tanpa keraguan. Nancy seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk melaksanakan rencana Mance, dia berjalan menuju ruangan tempat Nancy dikurung. Tentu saja, dia tidak berencana untuk memberitahu kakeknya Aaron tentang hal itu. Bagaimanapun, Nancy adalah cucu perempuan Aaron. Dia akan menghentikannya jika dia tahu apa yang direncanakan Michael. Selain itu, dia tidak bisa membunuhnya di kediaman Hinton. Akan menjadi malapetaka jika polisi menjadikannya tersangka utama kasus pembunuhan itu. Jadi, yang terbaik adalah memancingnya ke tanah terkutuk, menghabisinya, dan tidak meninggalkan jejak. Pada titik ini, Nancy masih menangis di kediaman Hinton. Michael adalah orang yang telah menculiknya dari kota Oakhurst, dan kakeknya Aaron memaksanya untuk menikahi Mance. Bagaimana dia bisa setuju untuk menikahi Mance ketika dia telah melihat warna aslinya? Karena marah, Aaron mengurungnya di ruangan gelap. Dia akan membebaskannya hanya jika dia menyetujui persyaratannya. Keluarga Hinton bahkan menyita semua alat komunikasinya. Sekarang, tidak ada yang tahu mereka menguncinya di ruangan gelap itu. Bahkan pahlawannya tidak akan bisa melacaknya sekarang. Nancy bisa berteriak minta tolong, tapi tak seorang pun akan datang menyelamatkannya. Karena itu, dia jatuh ke kedalaman keputusasaan. Pada titik ini, pintu ruangan gelap itu terbuka. Michael diam-diam melangkah ke kamar. Setelah melihat Michael, Nancy menjadi gelisah. "Apa yang kamu lakukan di sini, bajingan?" Michael buru-buru berkata, "Pelankan suaramu. Aku di sini untuk melepaskanmu." "Apa?" Nancy bertanya tidak percaya, "Kamu akan melepaskanku. Kamu menculikku, dan sekarang kamu ingin melepaskanku." Bab 654. Michael menghela nafas, "Nancy, aku menyesalinya. Apa yang kakek dan aku lakukan benar-benar bodoh. Jangan bicarakan ini dulu. Aku akan memberitahumu lebih banyak setelah kita keluar dari sini." Meskipun Nancy tidak mempercayai kata-katanya, itu tidak diragukan lagi merupakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Dia memutuskan untuk mengikuti Michael dan melarikan diri dari pintu samping rumah. Mereka naik ke mobil, yang telah disiapkan Michael sebelumnya, dan meninggalkan kediaman. Sementara mereka mengemudi di jalan, Nancy berkata, "Sekarang Anda bisa memberitahu saya mengapa Anda ingin menyelamatkan saya." Michael memasang wajah marah. "Apakah kamu tahu apa yang kakek perintahkan Mance lakukan lagi? Dia ingin mengambil alih proyek pengembangan tujuan wisata White Ridge darimu, dan kakek kita dengan bodohnya menyetujui permintaannya." Dia melanjutkan, "Jelas bahwa Mance adalah orang jahat. Dia ingin mengambil alih proyek pengembangan tujuan wisata dan melemahkan keluarga Hinton. Saya lebih baik membakar seluruh rumah daripada memberinya keluarga Hinton." "Apa?" Nancy meledak dengan amarah. "Mance dan angan-angannya. Kontrak untuk proyek White Ridge akan berakhir besok, dan aku akan menerima pembayarannya. Jika dia masuk dan mengambil alih sekarang, dia hanya menikmati hasil kerja kami." "Oh tidak, Michael. Kami harus kembali. Kontrak dan stempelku masih ada di kediaman Hinton. Jika kakek menemukannya, dia akan menyerahkannya kepada Mance." Michael menjawab, "Jangan khawatir, semuanya terkendali. Saya telah membawa kontrak dan stempel Anda saat kita pergi." Nancy merasa lega mendengarnya. "Alhamdulillah. Ayo,
mari kita pergi dan mengunjungi lokasi proyek White Ridge. Saya akan berdiskusi dengan penanggung jawab, Sofia, untuk melihat apakah kita bisa menambahkan klausul lain ke kontrak untuk memastikan kita menerima pembayaran paling lambat. Hari ini. Michael setuju. Ayo pergi. Setelah mengirim Dawn ke Linton Group, Zeke segera bergegas ke kediaman Hinton di Riverdale. Dia tidak yakin apakah kondisi Nancy lebih baik daripada kondisi Dawn. Selain Dawn, Nancy juga teman terdekat Leslie. Jika sesuatu terjadi padanya, Leslie pasti akan menangis. Demi istrinya, dia harus memastikan Nancy aman. Dia menerima telepon dari Lone Wolf ketika dia sedang dalam perjalanan. Lone Wolf berkata, "Bro, kami menerima pesan teks dari Mance. Dia memerintahkan Michael untuk membunuh Nancy dan merebut proyek White Ridge darinya." Sejak Mance memulai rencana besarnya, Zeke telah memerintahkan Lone Wolf untuk memantau semua komunikasinya. Tidak mudah karena ponsel Mance telah dimodifikasi. Semua pesan teksnya sangat dikodekan, sehingga sulit bagi orang lain untuk memecahkannya. Untungnya, ponsel Michael hanyalah ponsel biasa, dan dia tidak akan bisa membaca pesan transkripsinya. Inilah mengapa Mance tidak punya pilihan selain mengiriminya pesan teks biasa, dan inilah cara Lone Wolf berhasil mendapatkan pesan itu. Brengsek. Zeke menggertakkan giginya. Orang itu tidak keberatan membunuh seseorang hanya untuk mendapatkan Linton Group. Lone Wolf menjawab, "Tenang, bro. Saya telah mengerahkan seseorang untuk memantau pergerakan Michael. Sejauh ini, dia belum melukai Nancy. Dia baru saja membawanya pergi dari kediaman Hinton, dan mereka menuju ke barat di 302. Zeke mengangguk. "Oke, terus awasi dia. Aku dalam perjalanan ke 302 sekarang." Zeke menyalakan mesinnya dan bergegas menuju 302. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Zeke menemukan mobil Michael. Dia mempercepat, menyalip mobilnya, dan menyetir mobilnya untuk menghentikan Michael melanjutkan perjalanannya. Michael gugup karena akan membunuh sepupunya, sehingga dia tidak memperhatikan mobil Zeke di depannya. Dia gagal menginjak rem dan menabrak mobil. Wajah Zeke jatuh. Mobilnya bukan sembarang Santana biasa. Ini adalah mobil yang dia gunakan untuk mengangkut istrinya selama lebih dari 1 dekade. Orang tua yang setia dari keluarga Hinton. Dia telah merawat kendaraan ini dengan baik, dan seseorang baru saja menabrak mobilnya seolah-olah itu tidak masalah. Bab 655. Dia melompat turun dari mobil dan bergegas ke Michael dengan marah. Michael dan Nancy juga turun dari mobil. Saat Michael memperhatikan Zeke, dia segera menjadi waspada. Brengsek. Orang ini akan merusak rencanaku. Apakah dia mengetahui tentang rencana kita? Michael mendapatkan kembali ketenangannya. Zeke, apa-apaan ini? Apakah kamu bahkan tahu cara mengemudi? Apakah kamu? Tamparan. Zeke naik dan menamparnya dengan keras. Bajingan. Dia sepupumu. Bagaimana mungkin kamu ingin membunuhnya? Michael tercengang. Persetan. Dia tahu itu. Zeke tahu aku akan membunuh Nancy. Oh sial. Nancy kesal dan mendorong Zeke menjauh. Ada apa denganmu? Pertama, kamu menghalangi jalan kami, dan sekarang kamu menyerangnya. Michael lega melihat pergantian peristiwa ini. Karena selalu ada pertumpahan darah di antara keduanya, Nancy pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan Zeke. Zeke menjelaskan, "Nancy, kenapa kamu masih membelanya? Dia ingin membunuhmu." Michael meliriknya dengan marah. "Pikirkan kata-katamu. Zeke, aku tahu kamu sangat membencinya dan kamu selalu berusaha mempersulit hidupnya. Tapi kamu tidak bisa membalas dendam dengan mengarang cerita tentang aku. Kami sedang terburu-buru untuk menangani krisis, namun Anda muncul dan menghalangi kami. Apakah Anda tahu kerugian yang harus ditanggungnya jika keadaan menjadi tidak terkendali?" Michael yakin Nancy tidak akan mempercayai Zeke. Bagaimanapun, dia adalah sepupu Nancy. Meskipun perselisihan kecil yang mereka miliki di masa lalu, mereka masih keluarga. Nancy tidak akan pernah percaya bahwa sepupunya akan membunuhnya. Nancy menjawab dengan marah, "Zeke, pergilah sekarang. Saya harus menangani masalah yang mendesak. Jika Anda terus menghalangi kami, saya tidak hanya akan menderita kerugian finansial yang signifikan, tetapi seluruh grup Linton juga akan terpengaruh olehnya." Zeke terdiam. "Apakah kamu bodoh, bimbo? Apakah kamu masih percaya omong kosong yang dikatakan Michael padamu?" Rasa frustrasi Michael muncul, dan dia mendorong Zeke. "Tersesat.
Berhenti menghalangi kami. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik jika kau terus menodai reputasiku. Tentu saja, Zeke tidak akan membiarkan Michael untuk berjalan di seluruh tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan hendak memukul dia. Anda benar-benar tidak punya moral sama sekali, kan? Mari saya mengajarkan pelajaran. Tepat sebelum tangannya mendarat di Michael, Nancy naik dan berdiri di antara kedua pria itu. Beraninya kau. Jika kau berani memukulku, aku akan membuat Leslie menceraikanmu. Zeke terjebak dalam posisi canggung sekarang. Nancy menatap Zeke dengan tatapan membunuh. Dia kemudian berbalik dan memberitahu Michael, ayo pergi. Dia hanya pria kecil. Abaikan dia. Mereka kemudian kembali ke mobil mereka. Nancy menginstruksikan Michael untuk mendorong mobil Zeke ke samping sebelum melaju kencang. Zeke hampir meledak karena marah. Persetan, jalan bodoh. Dengan tingkat kecerdasanmu, aku merasa sulit untuk percaya bahwa kamu dan istriku adalah teman dekat. Kurasa kamu perlu diberi pelajaran. Aku sudah selesai dengan omong kosong ini. Nancy terus meminta Michael mengemudi lebih cepat meskipun tidak banyak kendaraan di jalan sekarang. Ketika mereka mendekati White Ridge, Michael mengambil berbelok ke kiri tiba-tiba dan melaju ke jalan kecil. Nancy panik. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan jalan menuju White Ridge. Michael menjawab dengan kesal, kami mengambil jalan pintas. Apa kamu yakin? Nancy mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu ada jalan pintas. Michael terus mengemudi dan tiba di sebuah jembatan bobrok. Tiba-tiba, dia menginjak rem dan menghentikan mobil. Turun. Dia menginstruksikan Nancy.